Peringatan Hari Kartini di LKPP, Merdeka dari Toxic Relationship. Jakarta, tanggal 23 April tahun 2024. Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April setiap tahunnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) menggelar serangkaian kegiatan dengan tema Merdeka dari Toxic Relationship. Acara tersebut merupakan wujud komitmen LKPP dalam mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi korban toxic relationship dan mewujudkan kesetaraan gender. Pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024, LKPP menyelenggarakan sosialisasi yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan menghadirkan 578 pegawai dari berbagai unit di lingkungan LKPP. Sosialisasi tersebut dipimpin oleh penyuluh hukum ahli madya BPHN, Abdul Rozak, yang memberikan pemahaman mendalam tentang perlindungan hukum bagi korban toxic relationship berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Abdul Rozak menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik tetapi juga mencakup kekerasan psikis, yang juga dapat dipidanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, baik melalui pendekatan keluarga, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, ungkap Rozak. Selain sosialisasi tentang perlindungan hukum, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum LKPP, Dwi Rahayu Eka Setiawati, yang menjelaskan pentingnya momentum Hari Kartini dalam mengapresiasi peran perempuan dalam mencapai kesetaraan. Peringatan Hari Kartini di LKPP tahun ini merupakan momen penting dalam menghargai kontribusi kaum perempuan dalam meraih kesetaraan di berbagai bidang, tutur Dwi Rahayu. Sosialisasi ini menjadi salah satu langkah konkret LKPP dalam mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan menggalang semangat kesetaraan gender. Diharapkan, melalui pemahaman dan kesadaran yang ditingkatkan, masyarakat dapat lebih aktif dalam melindungi diri dan memberikan dukungan kepada korban toxic relationship untuk meraih kemerdekaan dari hubungan yang tidak sehat. Tanda-tanda toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat antara pasangan dapat bervariasi, tetapi beberapa ciri umumnya mencakup. 1. Kekerasan atau kekerasan emosional. Ini termasuk ancaman fisik, verbal yang kasar atau menghina, kontrol yang berlebihan, atau manipulasi emosional untuk mendominasi atau mengendalikan pasangan. 2. Ketidakseimbangan kekuasaan. Salah satu pasangan mengontrol keputusan, keuangan, atau kegiatan lain secara dominan tanpa memperhatikan keinginan atau kebutuhan yang sehat dari pasangan lainnya. 3. Manipulasi emosional. Menciptakan situasi atau merasa bersalah pada pasangan untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari konflik, seringkali dengan menyalahkan pasangan untuk masalah yang terjadi. 4. Ketidakseimbangan dukungan emosional. Salah satu pasangan mendominasi pemberian dukungan emosional atau tidak adanya dukungan yang memadai saat pasangan menghadapi kesulitan atau stres. 5. Isolasi dan kontrol. Salah satu pasangan mengisolasi pasangan lainnya dari keluarga, teman, atau dukungan sosial lainnya, atau membatasi kegiatan dan interaksi pasangan dengan orang lain. 6. Perasaan terjebak atau tidak aman. Pasangan merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dan tidak aman secara emosional, seringkali karena ancaman atau manipulasi. 7. Siklus kekerasan. Pola di mana hubungan bergerak dari periode ketegangan, kejadian kekerasan atau kekerasan emosional, kemudian diikuti oleh periode permintaan maaf atau penyesalan, namun siklus ini terus berulang. 8. Kesetiaan atau pengkhianatan yang berulang. Tindakan tidak setia secara berulang kali dari salah satu pasangan, seperti perselingkuhan atau pengkhianatan kepercayaan yang lainnya. 9. Ketidakadilan dan ketidakseimbangan tanggung jawab, ***. Salah satu pasangan merasa terbebani dengan tanggung jawab yang tidak adil atau mengalami tekanan yang berlebihan dalam menjalani peran tertentu dalam hubungan. 10. Penurunan kesehatan mental dan emosional. Kehidupan emosional dan mental pasangan terganggu secara signifikan, menyebabkan stres, depresi, kecemasan, atau masalah kesehatan mental lainnya. Penting untuk diingat bahwa setiap hubungan memiliki tantangan dan konflik, tetapi tanda-tanda di atas menunjukkan bahwa hubungan tersebut mungkin berada dalam kondisi yang tidak sehat atau toksik.
Jika seseorang merasa dirinya atau orang lain berada dalam situasi seperti ini, penting untuk mencari bantuan dari profesional atau sumber dukungan yang dapat memberikan panduan dan dukungan yang diperlukan. Mengatasi toxic relationship memerlukan kesadaran, komunikasi yang sehat, perubahan perilaku, dan mungkin juga bantuan profesional. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat membantu. 1. Sadar dan mengakui. Pertama-tama, penting untuk mengenali bahwa hubungan tersebut tidak sehat dan memiliki elemen toksik. Mengakui masalah adalah langkah awal yang penting. 2. Komunikasi terbuka. Bicarakan masalah secara terbuka dengan pasangan. Gunakan komunikasi yang jujur, hormat, dan empati untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan masing-masing. 3. Buat batasan yang jelas. Tentukan batasan yang jelas tentang perilaku yang dapat diterima dan tidak diterima dalam hubungan. Ini termasuk menghindari kekerasan, manipulasi, dan kontrol berlebihan. 4. Kembangkan empati. Usahakan untuk memahami perspektif pasangan dan rasakan empati terhadap perasaannya. Ini membantu dalam membangun pengertian dan kepercayaan. 5. Cari bantuan profesional. Jika diperlukan, jangan ragu untuk mencari bantuan dari konselor, terapis, atau mediator yang berpengalaman dalam hubungan toksik. Mereka dapat memberikan panduan dan strategi yang efektif. 6. Jaga kesehatan pribadi. Fokuslah pada kesehatan emosional dan fisik Anda sendiri. Lakukan aktivitas yang membuat Anda bahagia dan menjaga keseimbangan hidup. 7. Pertimbangkan untuk mengakhiri hubungan. Jika upaya untuk memperbaiki hubungan tidak berhasil dan situasi terus menjadi toksik, pertimbangkan untuk mengakhiri hubungan dengan hormat dan aman. 8. Pelajari dari pengalaman. Gunakan pengalaman ini sebagai pembelajaran untuk hubungan masa depan. Pahami pola-pola yang mungkin telah menyebabkan toksisitas dan berkomitmen untuk menghindari mereka di masa mendatang. Setiap situasi hubungan memiliki dinamika uniknya sendiri, jadi penting untuk menyesuaikan strategi dan langkah-langkah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik. Jika situasinya sangat berbahaya atau mengancam keselamatan Anda, segera mencari bantuan profesional atau dukungan dari sumber terpercaya.